Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang program linear. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah setelah melakukan pembelajaran daring, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian program linear dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Pengertian daripada program linear adalah program linear merupakan suatu metode matematika untuk menentukan nilai optimal, di mana nilai optimal itu merupakan nilai maksimum atau minimum, bukan keduanya, salah satunya ya, dari suatu fungsi sasaran yang dibatasi oleh kendala-kendala berupa pertidaksamaan linear. Jadi di program linear itu ada nanti daerah penyelesaian. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut. Kira-kira gambar apa itu ya? Kita tahu lah ya, asam-asam manis gitu. Dari gambar di atas, coba amati masalah berikut. Seorang pedagang buah menjual dua jenis mangga, yaitu mangga Indramayu dan mangga Harum Manis. Harga 1 kg mangga Indramayu Rp20.000 dijual dengan harga Rp23.000, sedangkan harga 1 kg mangga Harum Manis Rp25.000 dijual dengan harga Rp30.000. Jika gerobak tempat jualan pedagang tersebut hanya mampu menampung 500 kg mangga dan modal yang dimiliki oleh pedagang tersebut adalah Rp11.500.000, tentukan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh oleh pedagang tersebut. Nah, penyelesaian daripada permasalahan ini dapat kita dari permasalahan ini kita muncullah dua buah pertanyaan. Yang pertama, di situ, dapatkah kamu menentukan berapa kilogram masing-masing mangga yang harus dijual agar keuntungan maksimum? Nah, maksudnya berapa kilogramkah kira-kira penjual mangga itu bisa menjual mangga Indramayunya, atau berapa kilogram juga dia bisa menjual mangga Harum Manisnya, dengan tujuannya ya biar untungnya lebih banyak gitu ya kan. Dimana-mana dagang itu memang ingin menghasilkan untung yang lebih banyak. Yang kedua, dapatkah kamu menentukan berapa keuntungan paling banyak yang diperoleh pedagang tersebut? Nah, berapa juta gitu atau berapa ratus ribu ya? Berarti di sini berhubungan dengan duit. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita membutuhkan namanya program linear. Jadi kita bisa menentukan nanti keuntungan maksimumnya berapa kalau dia menjual segini, dan keuntungan minimumnya berapa kalau dia menjual beberapa kilo gitu. Oke, jadi sebelum ke sana kita belajar tentang menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, pertidaksamaan itu tidak lepas dari yang namanya garis. Nah, setelah membuat garis ada namanya arsiran. Jadi sebelum memulai KBM di sini, silahkan siapkan penggaris Anda, siapkan pensil. Nah, nanti kita akan belajar menggambar garis dan arsiran. Di mana untuk pertidaksamaan itu ada lebih besar sama dengan, ada lebih kecil sama dengan, ada lebih besar, ada lebih kecil. Nah, atau istilah yang paling sering Anda dengar itu misalnya kurang lebih, kurang dari, atau lebih dari, sama saja ya. Tapi di sini Bapak menggunakan lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama lebih kecil. Nah, berbicara tentang garis, ada dua model garis di sini. Di mana yang pertama adalah garis penuh atau garis utuh. Nah, sedangkan yang kedua adalah garis putus-putus. Nah, garis penuh ini dipakai apabila tanda pertidaksamanya ada sama dengan. Sedangkan kalau garis putus-putus yang ini dipakai apabila tanda pertidaksamanya tidak pakai sama dengan gitu. Kemudian untuk masalah arsiran itu kan garis ini akan dibagi oleh posisi. Ada posisi sebelah sini, ada posisi sebelah sini gitu. Jadi salah satu daerah yang dibagi oleh garis itulah yang akan diarsir nantinya.
Nah, kita coba untuk cara menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Nah, ini banyak buku yang menyebutkan ada daerah penyelesaian atau DP boleh. Saya buatnya daerah himpunan penyelesaian atau DHP, sama saja ya. Jadi kalau kamu nemu buku DP, daerah penyelesaian, berarti artinya maksudnya sama. Nah, yang pertama, bentuk X lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti daerah penyelesaian X lebih besar sama dengan 0 itu di mana? Nah, catatan yang pertama itu adalah kita gambar dulu diagram Kartesius. Diagram Kartesius itu adalah ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, di sini Bapak buat skalanya 2. Saya tidak tampilkan satunya biar nggak terlalu rapat. 2, 4, 6, 0, ke kiri, min 2, min 4, min 6, ke atas 2, 4, 6, ke bawah, min 2, min 4, dan seterusnya. Nah, bisa dilanjut ya. Nah, jadi yang pertama kita cari itu adalah di mana garis X sama dengan 0. Nah, di sini hati-hati, banyak yang keliru. X sama dengan 0 itu ada di sumbu Y. Nah, di sumbu Y ya. Nah, jadi garis X sama dengan 0 ada di sumbu Y. Garis X sama dengan 0 ada di sumbu Y. Nah, inilah garis X sama dengan 0. Nah, kalau lebih besar dari 0 itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Berarti dia ke arah kanan daripada sumbu Y. Maka daerah itulah yang kita arsir. Nah, inilah arsirannya. Jadi kita tuliskanlah itu daerah himpunan penyelesaian. Oke, yang kedua, bentuknya kalau X lebih kecil 0, X lebih kecil sama dengan 0. Ya sama, kita gambarkan diagram Kartesiusnya, kita buat gambar X sama garis X sama dengan 0-nya di mana. Kalau lebih kecil dari 0 berarti ke arah negatif ya kan? Min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Maka kita arsir ke arah kirinya. Nah, ini dia. Oke. Terus, bentuk yang berikutnya adalah Y lebih besar dari 0. Nah, sama lebih besar dari 0 juga kita tetap pakai selalu diagram Kartesius. Garis Y ada di sumbu X. Hati-hati. Garis X ada di sumbu garis Y ada di sumbu X. Nah, itu garis Y sama dengan 0. Nah, namanya sumbu apa? Sumbu X. Garisnya garis apa? Garis Y sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi Y sama dengan 0 itu berarti Y lebih besar dari 0 itu berarti ke atas kan, lebih besar dari 0 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Berarti kita arsir ke arah atas. Nah, itu dia. Sebaliknya, kalau Y lebih kecil dari 0. Nah, sama juga garis Y-nya di mana? Di sumbu X. Nah, jangan lupa ya, awas kebalik. Nah, jadi garis Y sama dengan 0 ada di sumbu X. Lebih kecil dari 0 berapa? Min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Jadi kita arsir ke bawah. Itulah daerah himpunan penyelesaiannya. Apakah harus di sini DHP-nya? Enggak, di sini ditulis juga nggak apa-apa, DHP gitu di situ. Yang penting selama dia dalam lokasi arsiran ini, itulah yang disebut dengan daerah himpunan penyelesaian. Nah, untuk lain kita coba X lebih besar sama dengan 1. Nah, X lebih besar sama dengan 1 berarti 1 yang mana dipakai? Apakah yang di sumbu Y atau yang di sumbu X? Nah, jadi yang dipakai adalah yang di sumbu X. Jadi kalau garis X itu adalah memotong sumbu X yang warna biru, perhatikan ya. Nah, jadi kalau lebih besar dari 1 berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Nah, jadi gunakanlah penggaris ya biar lurus. Nah, jadi kita arsirlah ke arah kanan daripada garis X lebih besar daripada 1. Nah, itu dia. Kemudian, kalau dia lebih kecil bagaimana? X lebih kecil dari 2. Nah, kita cari X sama dengan 2-nya di mana? Garis X sama dengan 2 itu memotong di sumbu X angka 2 gitu. Nah, inilah garis X sama dengan 2. Nah, lebih kecil dari 2 berapa? 1, 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Berarti dia ke arah kiri kan? Nah, berarti kita arsir semua ke arah kiri. Itulah DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya. Kemudian ada namanya bentuk Y lebih besar sama dengan min 1. Nah, tadi kalau X berarti di sumbu X yang dipotong kan? Berarti kalau Y di sumbu Y juga. Y sama dengan min 1 ada di mana? Ada di sini. Nah, ini Y sama dengan min 1. Nah, ini adalah garis Y sama dengan min 1.
Kalau lebih besar dari min 1 berapa? 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti ke arah atas. Berarti kita arsir adalah yang bagian atas. Kemudian untuk Y lebih kecil sama dengan min 3. Garis Y sama dengan min 3, berarti memotong sumbu Y yang angka min 3-nya. Inilah garis Y sama dengan min 3 yang warna biru ya. Nah, berarti kalau ke bawah, kalau lebih kecil, berarti min 4, min 5, min 6, berarti ke arah bawah. Nah, jadi arsirannya adalah di sini. Nah, kemudian ada bentuknya begini. X ada di antara min 3 dan 1. Berarti X-nya min 3 di mana? Nih, warna biru. X sama dengan min 3. X-nya 1 di mana? Ini X sama dengan 1. Nah, berarti kalau diantaranya udah arsir aja di tengahnya. Nah, selesai. Kemudian satu lagi yang Y lebih besar sama dengan Y lebih besar sama dengan min 2, lebih kecil sama dengan 2. Atau Y itu ada di antara min 2 dan 2. Sama dengan contoh sebelumnya, kita cari garis Y min 2-nya di mana? Nah, garis Y sama dengan 2-nya di mana? Nah, ini yang warna biru. Berarti kalau diantaranya ya udah tengahnya aja diarsir, selesai. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut bagaimana kalau bentuk garis AX tambah BY lebih besar C atau AX tambah BY lebih kecil sama dengan C. Nah, kita tingkatkan dulu materinya. Nah, coba perhatikan lagi. Nah, garis ini ada dua kemungkinan. Kemungkinannya yang pertama adalah miring ke kanan atau miring ke kiri. Nah, setiap garis hanya membagi dua daerah. Jadi kita sepakati ya, yang miring ke kanan itu ada namanya daerah atas. Nah, berarti ke arah sini daerah atas. Kemudian ke arah sini daerah bawah. Sama miring ke kiri juga. Daerah atasnya ada daerah sini, daerah atasnya, kemudian daerah bawahnya ke arah sini, ke arah bawah ya. Nah, itu kesepakatan kita karena tidak semua buku menjelaskan seperti ini. Jadi ini saya hanya pakai cara saya sendiri ya. Oke, jadi cara menentukan DHP-nya bagaimana? Yang paling utama kita lihat adalah koefisien Y-nya. Koefisien Y sama tanda pertidaksamanya. Kalau Y-nya positif, tanda pertidaksamanya lebih besar sama dengan, maka DHP-nya di atas garis. Kebalikannya, kalau Y positif lebih kecil, di bawah garis. Nah, kebalikan dari dua-dua ini, kalau Y-nya negatif lebih besar, maka di bawah garis. Kemudian, jika Y-nya negatif lebih kecil, maka DHP-nya di atas garis. Nah, ini sangat perlu ya. Jadi, Anda harus mengingat ini. Nah, kita coba contohnya. Nah, lebih enak ke contoh langsung ya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari 4X min 3Y lebih besar sama dengan min 12. Jadi penyelesaian yang pertama, titik potong sumbu X, berarti Y-nya 0. Berarti ini kita anggap 0. Berarti 4X sama dengan min 12. Berarti min 12 bagi 4 berapa? Min 3. Makanya di sini adalah min 3,0. Sedangkan titik potong sumbu Y adalah 0,4. Berarti min 12 bagi min 3. X-nya jadi 0 ya. Min 12 bagi min 3 adalah 4. Berarti 0,4. Nah, setelah dapat titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya, daerahnya di atas apa di bawah? Nah, ini kan Y-nya negatif. Y-nya negatif lebih besar sama dengan. Berarti dia ada di bawah garis. Nah, jadi kita gambarkan grafiknya. 4X min 3Y lebih besar sama dengan 0 tadi. Yang pertama, ya min 3,0 ada di sini. Min 3,0. Terus 4,0 ada di sini. Kita tarik sebuah garis. Nah, nama garisnya jangan lupa 4X min 3Y sama dengan min 12. Kalau nama garis itu selalu pakai tanda sama dengan ya. Baik biarpun dia lebih kecil atau lebih besar, selalu pakai tanda sama dengan. Nah, jadi arsirannya kemana? Ke bawah. Bawah itu kemana? Ke sini. Karena miringnya kiri tadi bawahnya di sini. Ya, ingat slide sebelumnya ya. Jadi di sini bawahnya. Maka kita arsirlah bawahnya. Inilah daerah himpunan penyelesaian dari 4X min 3Y lebih besar sama dengan min 12. Next, kita coba contoh 2-nya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. 7X tambah 3Y lebih besar sama dengan 21. 3X tambah 8Y lebih kecil sama dengan 24. X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0.
Nah, jadi penyelesaiannya kita pakai satu-satu. 7x tambah 2, 3y lebih besar sama dengan 21, titik potong sumbu x-nya berarti 21 bagi 7, 3. Titik potong sumbu y berarti 21 bagi 3, 7. Nah, DHP-nya ada di atas garis karena y-nya positif lebih besar. Oke. Kemudian, yang 3x tambah 8y lebih kecil sama dengan 24. Titik potong sumbu x-nya berarti 24 bagi 3, 8. Titik potong sumbu y-nya 24 bagi 8 berarti 3, 0,3. Nah, karena y-nya positif lebih kecil berarti DHP-nya ada di bawah garis. Kemudian ada namanya X lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0 berarti DHP-nya tadi di kanan sumbu Y. Kita tadi udah bahas di pertama banget. Kemudian kalau Y lebih besar 0 berarti DHP-nya di atas sumbu X. Nah, kita coba gambar. Nah, jadi yang pertama adalah 7X tambah 3Y garisnya di mana tadi? Ya di titik 7 sama di titik 3. Kita gambar garis. Jangan lupa nama garisnya 7X tambah 3Y sama dengan 21. Kemudian yang kedua 3X tambah 8Y berarti di X-nya ada angka 8, di Y-nya ada angka 3. Nah, jadi kita agak tarik garis. Jangan lupa nama garisnya juga, 3X tambah 8Y lebih kecil sama dengan 24. Nah, bagaimana menentukan arsirannya gitu loh. Jadi yang pertama, X lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 berarti kan di kanan sumbu Y. Di kanan sumbu Y, karena ini adalah garis X sama dengan 0. Berarti yang di kirinya saya silang semua. Nah, ini saya silang. Nah, daerah ini saya silang. Daerah ini saya silang. Daerah ini saya silang. Kemudian, Y lebih besar 0 berarti kan di atas sumbu X. Berarti daerah bawahnya itu bukan arsirannya gitu loh. Berarti itu saya silang juga. Saya silang, saya silang, saya silang. Nah, kemudian untuk 7X tambah 3Y lebih besar sama dengan 21. Berarti garis yang ini ya. Garis yang pertama ini. Penyelesaiannya di atas apa di bawah? Tadi positif lebih besar. Berarti di atas garis. Berarti bawahnya saya silang. Nah, bawahnya itu yang udah disilang jangan disilang lagi. Berarti udah nggak mungkin lagi kan. Kemungkinannya ada 1, 2, 3, 4. Berarti bawah dari garis ini saya silang ini sama ini. Jadi arsirannya kalau nggak di sini gitu loh. Jadi penyelesaiannya hanya ada di garis yang satu lagi. 3X tambah 8Y lebih kecil dari 24. Lebih kecil dari 24 itu kalau misalnya kita daya HP-nya itu di atas apa di bawah? Nah, lebih kecil positif Y-nya, berarti di bawah. Berarti atasnya saya silang. Berarti yang saya silang di atas garis ini adalah daerah ini. Daerah ini semua berarti nggak mungkin. Maka daerah yang tertinggi adalah yang ini doang. Nah, inilah yang diarsir. Inilah DHP-nya. Oke. Kita lanjut contoh ketiga. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan min 2x tambah 3y lebih besar sama dengan min 12, 5x tambah 8y lebih kecil sama dengan 40. Soalnya ada yang kepotong kayaknya nih ya. X lebih besar sama dengan 2, y lebih besar sama dengan 0. Oh ya, ada. Nah, jadi penyelesaian kita coba satu-satu dulu. Min 2x tambah 3y lebih besar dari min 12. Titik potong sumbu x-nya berarti min 12 bagi 2. Bagi min 2. Berarti 6,0. Titik potong sumbu y-nya berarti min 12 bagi 3. Berarti min 4. 0,4. DHP-nya di mana? Atas apa bawah? Y positif lebih besar. Berarti DHP di atas garis. Kemudian yang kedua, 5x tambah 8y lebih kecil sama dengan 40. Titik potong sumbu X berarti 40 bagi 5, berarti 8,0. Titik potong sumbu Y 40 bagi 8, berarti 0,5. Y positif lebih kecil, berarti DHP di bawah garis. Kemudian X lebih besar sama dengan 2, maka DHP di kanan dari garis X sama dengan 2. Sedangkan Y lebih besar 0, DHP di atas sumbu X. Nah, kita coba gambar. Tetap menggunakan koordinat diagram Kartesius. Nah, yang pertama adalah min 2x tambah 3y lebih besar sama min 12. Berarti di sumbu y-nya ada min 4, di sumbu x-nya ada angka 6. Kita tarik garis. Jangan lupa nama garisnya, min 2x tambah 3y sama dengan min 12. Kemudian yang kedua ada di sumbu x-nya yang 5x tambah 8y lebih kecil sama dengan 40. Berarti di sumbu x ada angka 8, di sumbu y ada angka 5. Kita tarik garisnya, tetap nama garis, 5x tambah 8y sama dengan 0. Nah, kemudian satu lagi ada X lebih besar sama dengan 2. Kita buat titik garis 2 dulu, kita tarik garisnya. Nah, inilah garis X sama dengan 2. Sekarang kita menentukan arsirannya di daerah mana gitu loh.
Nah, berarti kan X lebih besar dari 2. X lebih besar 2 itu berarti semua di kanan 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Berarti yang di kirinya itu saya silang aja. Nih, saya silang. Saya silang, saya silang, saya silang, saya silang. Nah, enak banget ya. Terus Y lebih besar dari 0 berarti di atas sumbu X. Berarti yang di bawah sumbu X itu disilang lagi. Yang ini udah disilang, berarti semuanya saya silang lagi. Yang belum disilang kita silang aja. Jadi kemungkinan daerahnya itu hanya ada di 1, 2, 3, 4. Nah, kita coba dengan garis yang keduanya gitu. Yang dua garis itu kita coba lagi. Min 2X tambah 3Y lebih besar sama dengan min 12. DHP-nya tadi di mana? Di atas apa di bawah? Ya, di atas garis. Nah, kalau di atas garis berarti bawahnya saya silang. Nah, ini garisnya berarti atasnya ke arah sono kan? Berarti yang saya silang ini sama ini. Yang kecil ini, yang saya kecil ini saya silang ya. Berarti itu bukan penyelesaian. Berarti kemungkinannya hanya ada di sini sama ini. Kemudian itu di atas apa di bawah gitu loh. 5x tambah 8y lebih kecil sama dengan 40. Berarti dia ada di bawah garis. Bawah garisnya kan ini. Berarti yang saya silang daerah ini. Berarti ini yang nggak disilang kan, berarti ini daerah penyelesaiannya. Inilah yang saya arsir. Itulah DHP-nya. Nah, saya rasa untuk materinya cukup sekian dulu. Untuk contoh-contoh yang lain silahkan baca di materi PDF yang sudah saya sampaikan. Nah, untuk materi selanjutnya nanti adalah menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian. Kebalikan dari yang tadi, kalau tadi kita menggambar, sekarang ada gambarnya gitu loh. Itu nanti setelah pertemuan ini. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.